Tapi menurut saya nggak ada waktu untuk menyerah, nggak ada waktu untuk berhenti. Karena di sini ada orang yang sudah lama bertahun-tahun ngurusin sampah, nggak tahu berhasil apa enggak, kira-kira ini Prof. Henry Damanuri. Terus kita Iya. arahnya mau seperti apa, Prof? Kita minta arahan dari sesepuh yang memang sudah sekian lama ngurusin masalah sampah. Ya, alhamdulillah kami juga banyak diarahkan sama beliau. Silakan Prof. Henry. Ya, terima kasih Pak Ardi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Pak Imam ini patutnya kultum ya, menjelang buka ini. Menarik sekali bahwa kita adalah, saya termasuk generasi yang berdosa nih Pak. Karena saya juga sudah pensiun dari perguruan tinggi, mungkin juga Pak Anang, mungkin Pak Bu Dewi juga ya. Kita mengharapkan generasi yang lebih muda, Pak Arki dan sebagainya, bisa membenahi kembali. Baik, kita kembali ke persoalan. Saya diminta oleh Pak Ardi untuk membahas tentang persoalan BSF dan dengan magotnya dan sampah. Waktu itu saya diminta berbicara, tapi saya bilang saya nggak tahu apa-apa tentang magot dan sebagainya, tapi mungkin saya coba membantu di dalam masalah sampah. Tapi sebelum sampai ke sana, menarik sekali apa yang dikemukakan Ibu Dewi ini ya, bahwa ternyata BSF ini banyak sekali kegunaannya, dan dari penelitian beliau di IPB yang menuju ke industri yang memanfaatkan BSF dengan berbagai cara dan sebagainya, itu bukan main. Tapi yang menjadi persoalan adalah ternyata kualitas dari produk itu tergantung dari konsistensi medianya. Itu beberapa kali disebutkan oleh Bu Dewi ya. Jadi kalau medianya konsisten, mungkin dimaksud konsisten itu homogen ya, itu akan juga produk BSF-nya juga baik. Ada CN ratio dan sebagainya. Dan ini sulit dicapai kalau kita bicara sampah kota. Nah, sampah kota itu kan sangat heterogen. Hari ini ada kulit duren, besok ada kulit rambutan, dan sebagainya, yang mungkin mempunyai karakter yang berbeda, sehingga produk yang dihasilkan mungkin ini ya, tidak sebagus kalau misalnya medianya itu sangat homogen seperti tadi. Ada beberapa industri pertanian yang digunakan yang sangat homogen, berbeda dengan sampah kota. Nah, sampah kota kita dimanapun tidak kan pernah homogen, selalu heterogen. Nah, intinya di sana. Nah, persoalannya adalah ini ditambah dengan bahwa kita tidak terbiasa memilah. Nah, ini mungkin aspek sosial yang lain ini ya, tadi dikemukakan oleh Pak Imam ya. Kita tidak dibiasakan dari awal untuk memilah. Sementara di negara tetangga sudah terbiasa menahan dan memilah dan sebagainya. Kita tidak ada suatu cara yang bisa memaksa masyarakat untuk memilah dan mengurangi sampahnya dengan tertib. Ini yang belum tercapai kayaknya sampai sekarang ya. Kita masih berbicara terus bahwa pemilahan, mengurangi sampah menjadi acuan kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam pengelolaan sampah. Jadi persoalan sampah yang sangat heterogen dan sebagainya ini menjadi persoalan utama. Apalagi kalau kita bicara pakan magot ya. Nah, pakan magot ini kan apalagi kalau di sampah kota kan terbatas kepada sisa makanan, sayur, buah-buahan dan sebagainya yang kembali bercampur segala macam dan sebagainya. Nah, inilah yang mungkin menjadi kendala. Saya melihat bahwa Pak Arki ternyata berhasil ya di Banyumas sana untuk bisa membujuk pemdanya. Nah, ini yang persoalan utama di mana-mana dalam membujuk pemda. Pak Ardi ini sering ngobrol ya. Susah membujuk pemda karena memang disitulah kekhasan pemda di Indonesia. Ada birokrasi di sana yang mungkin sebetulnya teman-teman ingin membagi dan berkontribusi, bekerja sama, tapi ada batasan birokrasi yang menghalangi teman-teman di Pemda itu untuk bisa berkontribusi, khususnya dalam masalah magot ini ya. Mudah-mudahan ini suatu contoh yang baik di Banyumas. Saya sudah mengikuti lama ini Pak
Arki, dan bukan main hasilnya. Dan saya coba bahas ini. Tadi Pak Anang menyebutkan bahwa mudah-mudahan akan ada zero landfill. Nah, ini dia, menarik sekali. Sebetulnya teknologi landfill adalah teknologi keputusasaan manusia sebetulnya, Pak. Ya, karena tadi bahwa manusia memproduksi segala macam, tapi tidak ada teknologi atau cara agar bisa mengeliminir dan memanfaatkan. Teknologi yang sampai sekarang masih digunakan di mana-mana adalah teknologi landfilling. Teknologi landfilling itu di TPA. Jadi landfill ini sekarang statusnya kan paling bawah. Jalan terakhir di mana manusia masih bisa mencari pemecahan dengan peradabannya yang sekarang sangat-sangat modern, ya. Jadi landfill itu bukan teknologi yang diandalkan sebetulnya, teknologi keputusasaan. Itulah cara kita daripada dibuang ke sungai langsung. Di Indonesia sudah ada TPA, walaupun open dumping seperti di Bandung Raya, itu open dumping sebetulnya. Tapi tetap banyak sampah lari ke sungai. Ya. Nah, suatu saat mungkin kita akan berbicara tentang sedapat mungkin sampah dibawa ke TPA. Nah, kembali ke masalah sampah dan BSF. Nah, sampah organik, khususnya dari dapur dan sejenisnya, itu adalah biang kerok sebetulnya. Sampah inilah yang menimbulkan masalah, bau, dan sebagainya. Adanya bau menimbulkan senangnya lalat muncul, bukan lalatnya Pak Ardi ini. Lalat yang segala macam itu. Nah, TPA itu dirancang karena yang masuk ke sana itu adalah organik. Apa akibatnya organik? Maka SOP dari landfill yang baik harus ditutup tanah penutup. Andai kata semua organik itu tidak masuk ke TPA, maka landfillnya kita nggak perlu lagi pakai tanah penutup. Kebutuhan tanah penutup di TPA-TPA di Indonesia inilah yang membuat Pemda bangkrut untuk mengoperasikannya. Apa akibatnya? Ya dibiarkan saja TPA-nya amburadul. Jadi kalau kita berhasil meniadakan organik masuk ke TPA, bukan main akibatnya, TPA kita mungkin nggak perlu ditutup, cuman tinggal dirapikan. Tidak perlu lagi nyari tanah penutup, karena itu persoalannya. Begitu organik masuk, lalat datang ke sana, akibatnya caranya adalah ditutup sama tanah penutup. Tikus juga datang ke sana, itu TPA, landfill ya. Jadi landfill sebetulnya adalah teknologi yang masih bisa diandalkan oleh manusia daripada dibuang di mana-mana. Suatu saat mungkin insya Allah kita mempunyai no landfill, mungkin ya. Nah, yang lain mungkin ya dalam hal ini bahwa persoalan tadi disebut-sebut gas rumah kaca, sangat benar sekali bahwa adanya organik di TPA inilah yang menyebabkan TPA memang disebut-sebut sebagai penghasil gas rumah kaca sektor limbah dan sampah yang paling tinggi, terutama di negara berkembang. Kalau di negara maju, itu TPA-nya sudah dirubah. Tidak boleh lagi ada organik masuk. Di Eropa itu di bawah 10% organik yang boleh masuk ke TPA. Andai kata kekeh untuk tetap mau masuk, organiknya itu harus diolah dulu, dikomposkan, diapakan, baru boleh masuk. Karena sampahnya tercampur. Di negara Eropa itu sampah tercampur tidak boleh digunakan untuk produk kompos. Boleh mengomposkan, tapi komposnya itu tidak boleh digunakan karena di situ ada logam beratnya. Jadi karena di sana dilarang organik masuk lebih dari 10%, maka mereka melakukan yang disebut MBT, ya, diolah, diaerasi dan sebagainya. Baru setelah itu dimasukkan ke TPA dengan harapan nggak ada lagi gas rumah kaca. Nah di kita terbalik, di TPA dikomposkan, komposnya dipakai, di situ ada logam berat. Nah saya juga mengharap teman-teman pegiat Magot, mari kita gunakan sampah organik yang tidak tercampur. Begitu dia tercampur di TPS misalnya, ya kalau kita tidak jelas dari mana sumbernya, bisa saja terjadi bahwa Magot kita mengandung logam berat dan segala macam karena di sampah yang bercampur itu
segala macam ada oli, ada segala macam di sana. Yang bagus adalah sebetulnya terpilah dan sebagainya. Andai kata masuk ke TPST, maka pastikan bahwa dia bukan berasal dari sentra-sentra industri, tapi berasal dari rumah tangga yang memang tidak mencampurkan sampah-sampah berbahayanya di dalam sampah yang dikirim ke TPST dan sebagainya. Kenapa? Karena di campuran sampah yang bercampur itu segala macam ada. Saya nggak tahu banyak tentang itu. Jangan sampai terjadi maggot kita itu tercemari nanti. Nah, tadi kan digunakan untuk ini, digunakan untuk susu ternak kambing dan sebagainya menurut Bu Dewi. Jadi benar-benar kunci keberhasilannya saya kira terpilah, benar-benar organik, sampah yang sangat terpilah secara tertib, juga di pasar dan sebagainya. Saya kira suatu saat kita mungkin akan berhasil kalau upaya-upaya kita bersama untuk membujuk Pemda bahwa pengurangan sampah organik, terutama dari dapur dan sebagainya, menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang sustainable di masa depan dan mengurangi dampak TPA yang selama ini merupakan andalan kita. TPA itu andalan utama orang Indonesia dalam mengelola sampahnya. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.